Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai yang kelima itu sebenarnya berbicara tentang nada Tuhan yang mulai berubah ya. Di saat Israel mengalami kerasnya murka Allah, tentu karena dosa-dosa mereka dan mereka dibuang ke Babel. Saatnya Tuhan berkata, hiburkanlah mereka. Hiburkanlah dan tenangkanlah hati Yerusalem. Umumkanlah bahwa perhambaannya sudah selesai. Ini bicara tentang Tuhan yang mau memulihkan. Sebenarnya ini adalah juga bagian dari hidup kita ya. Di saat kita mengalami banyak kekacauan, pergumulan, hidup yang berantakan, ketahuilah Tuhan mau memulihkan kehidupan kita. Perhatikan bahwa di saat Israel mengalami banyaknya masalah pergumulan karena dosa-dosa mereka, Tuhan masih menyebut Israel sebagai umatnya. Ini menekankan relasi, ini menekankan bahwa Israel milik kepunyaan Allah. Ini menekankan bahwa Allah itu setia, tidak berubah setianya. Di saat bangsa itu tidak setia dan jauh daripada Allah, Allah masih mengatakan mereka adalah umatnya. Nah sekarang saudaraku sadari bahwa Tuhan itu mau memulihkan kehidupan kita ya. Ada banyak orang juga berkata, bagaimana mungkin saya bisa dipulihkan? Hidup saya begitu hancur, hidup saya begitu kacau, hidup saya begitu babak belur. Nah, ini pesannya supaya kita jangan putus asa, jangan hancur dalam keputusasaan itu. Tetapi pesannya adalah bahwa sehancur-hancurnya hidup kita, Tuhan masih menyebut kita sebagai umatnya dan mau memulihkan kehidupan kita. Jadi milikilah pengharapan ini dulu. Ini yang disampaikan kitab suci kepada kita, supaya kita jangan kehilangan pengharapan di saat-saat di mana kita mengalami pergumulan-pergumulan yang berat, termasuk kehancuran hidup karena dosa-dosa kita. Yang kedua adalah Tuhan menghendaki supaya kita menyingkirkan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapannya. Tuhan berkata, sampaikan, ratakan itu jalan-jalan yang ya lekuk-lekuk, yang berlekuk, yang berbukit. Lalu kemudian ada gunung-gunung, kan ada lembah-lembah yang harus ditutupi. Di padang belantara dan di padang gurun. Ini berbicara tentang keadaan rohani Israel yang begitu kacau, begitu banyak dosa ya. Jadi Tuhan mengatakan semuanya harus diselesaikan, artinya ini pertobatan total. Saudara, tidak ada namanya pemulihan tanpa pertobatan. Nah, pertobatan ini bukan sekedar nyesal, bukan sekedar kita ya sedih atas dosa-dosa kita, tapi ada tindakan yang konkret terhadap semua apapun yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita buang semuanya itu. Sekarang evaluasi diri kita ya. Apakah masih ada dosa-dosa tertentu dalam hidup kita? Mungkin yang kita anggap bukan dosa besar, dosa-dosa yang mungkin kita anggap dosa kecil, ya itu mungkin yang menyebabkan kehancuran kita. Karena kita meremehkan kesalahan-kesalahan itu, karena kita menganggap itu tidak berarti di mata Tuhan. Ingatlah, segala sesuatu yang dikatakan dosa, semua itu serius di hadapan Tuhan. Jadi buang segala sesuatu, bertobat secara total di hadapan Tuhan. Ini namanya mempersiapkan jalan bagi Tuhan untuk pemulihan diri kita. Tidak ada pemulihan tanpa pertobatan. Yang ketiga adalah nantikanlah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kemuliaan yang dimaksudkan di situ adalah pemulihan Israel ya. Mereka dibawa pulang dari tempat perbudakan, rasa malu mereka diganti dengan pemulihan dan berkat-berkat Tuhan. Nah, sifat dari kemuliaan yang akan mereka terima ini bersifat tiga hal. Pertama, bersifat akan, itu berbicara tentang proses. Tuhan bisa memulihkan kita dengan mujizat, tapi seringkali Tuhan itu memulihkan kita dengan proses, termasuk proses yang panjang. Jadi di sini dibutuhkan kesabaran dalam menanti pemulihan itu. Sabar. Orang yang tidak sabar seringkali tidak akan melihat pemulihan ya, karena Tuhan seringkali menggunakan proses dalam kehidupan ini. Lalu kemudian kemuliaan itu bersifat pasti dari mulut Tuhan ya. Artinya apa? Artinya bahwa itu sesuatu yang pasti karena Tuhan sendiri yang mengatakannya. Walaupun itu proses yang mungkin terasa lambat dalam proses itu, tapi pemulihan di dalam Tuhan bersifat pasti. Dan yang ketiga, kemuliaan yang dinyatakan itu bersifat dinikmati, dilihat bersama-sama. Bukan hanya bangsa Israel, tapi bangsa lain juga melihat kemuliaan itu ya. Bangsa-bangsa melihat bagaimana tangan Allah mengembalikan mereka ke Yerusalem dan melihat
pemulihan yang besar-besaran terjadi. Pemulihan yang kita alami maksudnya bukan hanya untuk kita nikmati secara pribadi. Maksudnya adalah supaya ini menjadi kesaksian bagi banyak orang. Di saat ada proses dalam kehidupan kita, waktu terlambat seolah-olah, tapi di dalamnya Tuhan bekerja untuk mengajari kita tentang apa yang menjadi kehendaknya, apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi tujuannya, cara-caranya, kasihnya, hikmatnya, dan semua kebaikan-kebaikannya dan ketetapan-ketetapannya, hukum-hukumnya. Dalam semua proses itu kita belajar, sehingga waktu kita dipulihkan, kita bisa bercerita. Kita sungguh-sungguh mengenal Allah yang menyelamatkan kita, memulihkan kita, dan kita bisa menceritakan kepada orang banyak tentang Allah yang berkarya dalam hidup kita, yang memulihkan hidup kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.